Assalamualaikum. Ini udah masuk semua di Zoom? Waalaikumsalam Ibu. Sudah Ibu. Baik. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah Ibu baik. Alhamdulillah ya, semoga tetap semangat sampai akhir pelajaran nanti. Untuk itu, sebelum kita mulai materi, lebih baik kita berdoa dulu. Ada yang ingin perwakilan untuk membaca doa? Saya Bu, saya pimpin. Ya, silakan. Baik, teman-teman, mari sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Prima yang sudah mewakilkan untuk baca doa. Untuk kali ini, Ibu mau absen lebih dahulu. Meisha ada. Hadir Ibu. Cynthia. Hadir Bu. Prima. Hadir Ibu. Alhamdulillah ya, semuanya masuk semua. Nah, sebelum mulai nih, Ibu ingin bertanya sama kalian. Tadi pagi kalian sarapan nggak? Sarapan Bu. Sarapan apa? Saya sarapan nasi goreng sama telur Bu. Roti gandum Bu. Wah, kalian tahu nggak sih di dalam nasi dan telur itu ada kandungan apa? Saya mau jawab Bu. Jadi di nasi itu ada kandungan karbohidrat dan juga di telur ada kandungan protein dan juga lemak Bu. Ya, betul ya. Nah, yang kita ketahui juga di pencernaan itu ada yang namanya enzim. Nah, enzim yang ada di mulut itu ada enzim amilase yang mengubah karbo menjadi glukosa. Nah, kalau di lambung ada enzim protase yang mengubah protein menjadi, ada yang tahu? Asam amino. Ya, betul. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai sistem pencernaan dan juga nutrisi. Di sini Ibu akan menayangkan PPT mengenai nutrisi dan sistem pencernaan. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah Bu. Ya. Nah, di sini ada penderita kwashiorkor dan penderita Maramus. Kalian tahu nggak sih dari penderita ini dia kekurangan apa? Kekurangan nutrisi Bu. Ya, betul. Nah, di sini yang kwashiorkor itu yang kita ketahui ya, itu busung lapar. Nah, yang dijelaskan, yang diinfokan oleh Meisha juga itu benar. Jadi nutrisi yang ada dalam si penderita ini sangat amat kekurangan, yaitu seperti karbo, protein, vitamin, dan lain-lain. Jadi nutrisi yang masuk dalam tubuh itu harus seimbang untuk menjaga tubuh supaya tidak menderita penyakit yang ada di contoh ini. Nah, dari penderita ini tidak hanya ini saja, ada penderita rambut senja, ada gondokan, dan lain-lain. Nah, di sini makanan juga adalah sumber energi untuk tubuh kita. Membantu dan memperbaiki jaringan tubuh, mengatur proses dan terjadinya dalam tubuh, dan pertahanan tubuh. Di sini kalian lihat ada makanan utama, yaitu yang kita konsumsi setiap hari, yaitu nasi, atau kita ketahui yang kandungannya itu ada karbohidrat. Protein itu biasa yang kita ketahui telur. Protein ada dua jenis, ada protein nabati dan protein hewani. Nah, di sini ada vitamin yang larut dalam air. Contohnya itu ada B1, B2, B3, dan B5. Yang fungsinya itu berbeda-beda ya. Nah, vitamin yang larut dalam lemak, kalian ingat aja A, D. Nah, itu ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K.
Nah, vitamin A ini untuk menjaga kesehatan mata. Nah, makanya kita harus menjaga mata untuk tidak rabun jauh atau meminimalisir penyakit yang ada pada mata. Dan vitamin D itu untuk aborsi fosfor dan kalsium dan pembentukan tulang dan gigi. Selanjutnya itu, nah di sini ada penyakit akibat kelebihan atau kekurangan zat makanan atau nutrisi. Nah, yang pertama itu ada obesitas. Obesitas itu yang bisa kita ketahui kelebihan berat badan. Nah, terus yang kedua itu defisiensi protein. Nah, ini contohnya itu ada busung lapar yang kita sudah ketahui di PowerPoint sebelumnya. Nah, ciri-cirinya itu ada berat badan yang menurun, kelainan kulit, kehilangan sifat lunak atau elastisitas dan kelembapan. Jadi kelihatannya kering. Nah, yang ketiga itu ada resistensi terhadap infeksi menurun. Nah, di sini ada sistem pencernaan makanan. Saluran pencernaan itu ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus. Nah, kelenjarnya yang di sistem pencernaan juga dibantu dengan kelenjar. Nah, yaitu ada kelenjar pankreas dan liberkun. Nah, di sini ada bagian lidah. Fungsinya itu untuk mengaduk makanan di dalam rongga, membersihkan mulut, mendorong makanan pada waktu menelan, dan salah satu indera pengecap. Di sini juga di bagian lidah juga mengandung enzim yang untuk membantu sistem pencernaan. Nah, yaitu kelenjar ludah nih. Fungsinya itu untuk memudahkan penelanan dan pencernaan. Mencerna makanan secara kimiawi, yaitu enzim pitialin. Melindungi selaput rongga mulut. Lalu selanjutnya itu ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran untuk menuju ke lambung yang sifatnya, nah selanjutnya itu ada di lambung. Nah, lambung itu mempunyai getah. Nah, getah ini atau kita ketahui seperti enzim yang mengandung air, HCl, pepsin, renin, dan lipase. Nah, fungsi dari HCl ini mengubah pH ruangan lambung, mengaktifkan enzim yang dihasilkan oleh getah lambung, mengatur, membuka, dan menutupnya sphincter pylorus, dan merangsang sekresi getah usus. Nah, selanjutnya itu ada usus halus. Nah, di usus halus itu ada berbagai macam getah atau enzim. Nah, yang bisa kita ketahui yang ada di layar kalian masing-masing itu ada di sakarida untuk mengurai di sakarida menjadi monosakarida. Lalu eripsinogen, bentuk eripsin yang belum aktif. Nah, terus ini ada eripsin, menghidrolisis pepton menjadi asam amino. Selanjutnya ada hormon sekretin, yaitu merangsang kelenjar pankreas mengeluarkan senyawa kimia yang dihasilkan ke usus halus. Kemudian ada hormon CCK atau kolesistokinin. Di sini dia fungsinya merangsang hati untuk mengeluarkan cairan empedu ke dalam usus halus. Nah, selanjutnya ini ada usus besar. Usus besar adalah fungsinya untuk menyerap makanan untuk nutrisi kembali di dalam tubuh. Nah, ini adalah tambahannya, yaitu pankreas. Nah, pankreas ini adalah salah satu penghasil enzim untuk sistem pencernaan. Nah, yang kita ketahui dia menghasilkan bikarbonat, etanokinase, tripsin, amilase, lipase, tripsinogen, kimotripsin, nuklease, hormon insulin, dan hormon glukogen. Dan yang paling yang sangat membantu dalam sistem pencernaan yaitu tripsin, amilase, lipase itu sangat penting jika jika hasil dari pankreas ini tidak optimal, kemungkinan akan ada penyakit-penyakit yang terjadi yang akan terkena pada sistem pencernaan. Nah, di sini ada gangguan sistem pencernaan. Itu ada gastritis, konstipasi atau sembelit, pankreasitis, diare, kembung atau kelebihan gas dari hasil metabolisme selulosa oleh bakteri. Oke, thank you. Di sini ada yang ingin bertanya tentang materi hari ini? Dari penayangan PPT tadi, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan memberikan data untuk setiap kelompok untuk didiskusikan. Dari datanya Ibu berikan lewat WA group ya. Oke, udah saya kirim. Saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi
dan memberikan hasil yang sudah didiskusikan. Silakan. Baik, Bu. Jika sudah habis, silakan perwakilan kelompok memberikan hasil yang sudah didiskusikan. Silakan kelompok 1 perwakilannya. Oke, baik. Saya Mesya, mewakili kelompok 1. Jadi makanan yang mengandung protein itu ada putih telur, tahu, tempe, cookies, dan makanan bayi. Yang jika diteteskan dioret akan menghasilkan warna ungu kehitaman. Sekian. Yaitu Lugol untuk menguji amilum. Nah, dioret itu untuk menguji protein dan benedik itu untuk menguji glukosa. Nah, lalu di sini Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Untuk materi selanjutnya itu tentang teknologi pangan, pengolah pangan. Yang akan kalian buat itu adalah inkubator sederhana dengan menggunakan kertas dan lampu yang akan dikerjakan di rumah. Nah, tujuan pembuatan ini untuk mengoptimalkan perkembangan fermentasi pada tempe yang diperamkan dalam tempat biasa atau suhu ruangan dengan tempe yang diperamkan dalam inkubator yang kalian buat. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Hari ini sudah bagus, sudah banyak yang mulai paham. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Sehat selalu untuk kalian semua, tetap dalam keadaan bahagia, dan jangan lupa mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Ibu sehat. Nah, alhamdulillah ya kalau gitu. Semoga tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Nah, sebelum materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yang sudah Ibu tugaskan pada minggu lalu, dari proyek yang kalian buat, apakah ada hambatan? Ada, Bu. Hambatannya paling ini, Bu. Saya sih nyari gabahnya sulit sih, Bu. Jadinya di situ hambatannya. Oke, nggak apa-apa. Nah, karena gabah itu hanya tambahan saja, yang penting kalian paham apa kehambatan itu. Nah, untuk selanjutnya, boleh perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang kalian buat. Baik Ibu, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Di sini ada gambar 1, yaitu alat-alat yang kami persiapkan untuk membuat inkubator sederhana. Jadi, bisa di next, tolong di scroll ke bawah. Jadi ini adalah hasil, di gambar 2 adalah gambar inkubator sederhana, di mana lampu sudah kita sambungkan, kabel sudah kita potong, dan kita bentuk sedemikian rupa. Nah, kita juga menentukan suhu-suhunya ada 25 derajat, 30 derajat, dan juga 35 derajat. Nanti di sini juga teman-teman bisa lihat ada jumlah pertumbuhan jamur pada setiap jamnya. Nah, terus kemudian hasil yang dapat dari pembuatan inkubator sederhana ini, turun ke bawah, cuy ya. Nah, kemudian hasil yang didapat adalah pada suhu 25 derajat, jumlah koloni terbentuk dalam waktu 12 sampai 24 jam. Kemudian pada suhu 24 pada suhu masih di suhu yang sama dalam 24 sampai 36 jam terbentuk 40 koloni, dan pada suhu 35 derajat waktu 12 jam terdapat 4 koloni, 12 sampai 24 jam terdapat 10 koloni, 24 sampai 36 jam terjadi peningkatan yang sangat drastis, yaitu 69 koloni. Namun pada waktu 36 sampai 48 jam terjadi penurunan koloni menjadi 40 koloni. Sekian. Jadi kesimpulan yang didapat dari pemeraman tempe pada suhu ruang dengan inkubator, maka dalam pembuatan inkubator sederhana ini membuat fermentasi tempe menjadi lebih optimal dibandingkan dengan pemeraman di suhu ruang. Mungkin dapat menggunakan media atau bahan seperti gabah untuk mempercepat suhu pada inkubator, sehingga inkubator menjadi lebih cepat panas dan optimal. Terima kasih. Kelompok ini sudah mulai lebih inovatif dalam pembuatan proyek ini. Betul sekali. Nah, di sini tidak terlalu menggunakan gabah, karena gabah itu sedikit susah kalau misalkan kita di lingkungan yang kota-kota ya. Terus tinggal kita gunakan proyek ini untuk keseharian sehari-hari, untuk pembuatan tempe yang akan kita laksanakan di pertemuan selanjutnya. Dari fermentasi ini tidak hanya tempe, dan kita juga bisa membuat tape, membuat yogurt dalam pembuatan ini untuk mengoptimalkan fermentasinya. Nah, dari proyek yang kalian buat, ada yang ditanyakan? Oke. Kalau dari saya ada, Bu. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menyajikan hasil dari proyeknya. Sudah sangat bagus. Nah, hari ini kita cukupkan sampai ini saja. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga kalian tetap sehat selalu, tetap semangat, dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.